Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami, Siti Bagiatus Solehah, Ulfa Ainatul A. Video yang kami jelaskan tentang analisis audit manajemen sumber daya manusia dalam menilai efektivitas, efisien, dan ekonomis. Studi kasus pada PT Indosat Tbk Cabang Jember. Dalam memenuhi mata kuliah kelas A dengan dosen pengampu Septarina Prita Dania Sofianti. Latar belakang. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan perusahaan itu sendiri yaitu para pekerja, khususnya atau sumber daya manusia. Nah, perusahaan dapat terus berkembang karena mampu mengolah SDM dengan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Tinjauan konseptual. Pertama, pengertian audit manajemen. Menurut IBK Bayangkara, mengemukakan bahwa audit manajemen atau manajemen audit adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, di mana di sini mempunyai tujuan dari audit manajemen adalah untuk mengidentifikasi kegiatan, aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengolahan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan. Kedua, tahap-tahap audit manajemen. Secara garis besar, tahap-tahap audit manajemen dapat dibagi 5 tahapan. Yang pertama, audit pendahuluan. Audit pendahuluan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek yang akan diaudit. Nah, pada tahap ini juga dilakukan penelaan terhadap berbagai peraturan, ketentuan, dan kebijakan berkaitan dengan aktivitas yang diaudit. Yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen. Nah, tujuan dalam tahap ini adalah untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, audit terinci. Dalam hal ini, audit pengumpulan bukti yang cukup kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah ditentukan. Nah, temuan yang cukup relevan dan kompeten dalam tahap ini disajikan dalam suatu kertas kerja untuk mendukung kesimpulan audit yang dibuat rekomendasi yang diberikan. Yang keempat, pelaporan. Tujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit tersebut, rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk meyakinkan pihak manajemen mengenai keabsahan hasil audit dan untuk mendorong pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang telah ditemukan. Terakhir, tindak lanjut. Tindak lanjut ini bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut atau perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan. Namun, pada tahap ini, auditor tidak memiliki wewenang untuk mengharuskan manajemen melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi yang telah diberikan oleh auditor. Yang pertama, efektivitas, efisien, dan ekonomis. Menurut Agus menyebutkan pengertian efisien, efektivitas, ekonomisasi. Efektivitas adalah bahwa produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya. Dapat dinilai menggunakan rumus AR sama dengan keluaran aktual yang dicapai dibagi rencana yang ditetapkan dikalikan 100%. Efisiensi bertindak dengan cara meminimalisasi pemborosan sumber daya dalam menghasilkan sesuatu. Nah, efisiensi di sini dapat menggunakan rumus produktivitas sama dengan volume produksi yang dihasilkan dibagi total direct labor dikalikan jam kerja dikalikan 100%. Ekonomisasi, cara penggunaan suatu barang atau hal secara berhati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang baik. Nah, dapat dihitung menggunakan rumus ekonomisasi
sama dengan biaya aktual dibagi biaya yang dianggarkan dikalikan 100%. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Menurut Tehani, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, dan seterusnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia lebih menekankan strategi dan perencanaan daripada penyelesaian sengketa atau masalah. Yang ketiga, audit manajemen sumber daya manusia. Menurut Bayangkara, audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program sumber daya manusia. Nah, namun pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi, atau perusahaan dalam arti evaluasi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dengan menitik beratkan pada peningkatan atau perbaikan tersebut. Tujuan dan manfaat audit sumber daya manusia. Menurut Bayangkara, ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit sumber daya manusia. Yang merupakan tujuan dilakukan audit ada 5 hal. Yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. Kedua, menilai apakah program atau aktivitas tersebut dalam sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan tersebut. Keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang terakhir, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas, efisien, dan ekonomis berbagai program aktivitas sumber. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari audit SDM. Ada 10 manfaat, diantaranya mengidentifikasi kontribusi dari Departemen Sumber Daya Manusia terhadap organisasi, meningkatkan citra profesional Departemen SDM, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen Sumber Daya Manusia, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia, mendorong terjadinya keragaman kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang sumber daya manusia, memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik sumber daya manusia, menurunkan biaya sumber daya manusia melalui prosedur sumber daya manusia yang lebih aktif atau efektif, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen Sumber Daya Manusia, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber. Yang kelima, kerangka kerja audit sumber daya manusia. Kerangka kerja audit sumber daya manusia menghubungkan pengolahan SDM dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Nah, dalam hubungan ini, audit memulai dukungan sumber daya manusia terhadap pencapaian tujuan perusahaan, komitmen perusahaan dalam memperdayakan dan melibatkan sumber daya manusia, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Nah, di sini ada 5 proses sumber daya manusia yang terdiri, di sini ada 6 proses yang terdiri dari pertama, mengkomunikasikan gagasan dan makna audit sumber daya manusia. Kedua, memilih personalia dengan berbagai keterampilan dan menyusun tim audit. Ketiga, mengumpulkan data dari berbagai jenjang. Keempat, menyiapkan laporan audit dari para manajer lini dan evaluasi Departemen Sumber Daya Manusia. Kelima, membahas laporan dengan para manajer pengoperasian terkait yang kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi. Keenam, memasukkan berbagai tindakan korektif ke dalam proses penetapan sasaran operasi organisasi reguler. Di sini penelitian terdahulu ada 3 menurut yang pertama Dika Mahardika Soekarno.
yang berjudul Audit Manajemen untuk menilai efektivitas fungsi sumber daya manusia pada PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk. Hasil penemuan fungsi sumber daya manusia pada perusahaan ini secara umum telah berjalan efektif. Seluruh fungsi sumber daya yang telah berjalan efektif diharapkan mampu mempertahankannya. Kedua, menurut Anindita Prastuti, judul Audit Manajemen sebagai penilaian efektivitas sumber daya manusia atau sumber studi kasus pada PT Saftindo Energi. Hasil penelitian sebaiknya perencanaan sumber daya manusia tahunan dibuat secara lengkap dan lebih rinci dengan mencantumkan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Ketiga, menurut Ninda Ayu Ardili, judul Audit Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia sebagai alat evaluasi efektivitas sumber daya manusia pada PG Krebet Baru Malang. Hasil penelitian yang didapat membuktikan masih ada fungsi-fungsi pada sumber daya manusia yang tidak efektif. 9 fungsi yang diteliti menghasilkan 7 fungsi berjalan dengan efektif dan 2 fungsi tidak efektif. Kerangka berpikir. Kami memulai penelitian dengan melakukan 2 komponen. Yang pertama, gambaran umum perusahaan, kedua, pengumpulan data. Setelah melakukan pengumpulan data, kita melakukan 2 penelitian. Yang pertama, survei penelitian, kedua, penelitian lapangan. Setelah itu, kita melakukan observasi dan wawancara dan menghasilkan observasi dan wawancara tersebut, dan kita dapat menganalisis data sehingga kita dapat membandingkan kedua hasil, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi, dan kedua membandingkan hasil analisis dan teori sehingga dapat kami menyimpulkan dan memberi saran, dan selesai. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada data intern dan yang ada pada PT Indosat Tbk Cabang Jember. Di antaranya ada 2, yang pertama dari hasil wawancara itu tersebut, yang kedua data dokumentasi perusahaan yang berupa data rencana program kerja dan aktivitas. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT Indosat Tbk Cabang Jember. Waktu penelitian 9 November sampai 30 November 2015. Sifat penelitian berdasarkan masalahnya, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan. Data. Di sini ada 2 proses pengumpulan data. Yang pertama, survei pendahuluan, yang kedua, penelitian lapangan. Analisis data. Menurut Patton, analisis data adalah proses mengukur ukuran data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Yang kedua, menurut Lexi, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Demikian video presentasi yang kami dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.